Halo teman-teman ATL Indonesia. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas ya anatomi fisiologi sistem urinari atau sistem perkemihan. Mari kita simak materinya di channel ATL Indonesia, yang mana materi ini adalah materi kuliah bagi Diploma 3, Diploma 4 Teknologi Laboratorium Kesehatan atau Analis Kesehatan. Nah, kita mulai dulu ya teman-teman dengan pendahuluan. Nah, sistem urinari itu kalau kita membicarakan berarti membicarakan tentang sistem perkemihan. Pembentukan urin itu termasuk organ yang terlibat di dalam mekanisme ini, yaitu ginjal. Jadi ginjal merupakan organ penting yang terlibat langsung dalam mekanisme ini. Nah, oleh sebab itu ya, apabila urin dianalisis maka itu akan mencerminkan fungsi ginjal. Oke ya, kita mulai dengan sistem perkemihan ini dengan melihat bagian-bagian sistem perkemihan. Nah, sistem perkemihan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yaitu pertama ginjal atau renal, yang kedua ureter, kemudian yang ketiga vesika urinaria yang biasa disebut dengan kandung kemih, dan yang terakhir adalah uretra. Jadi ada 4 bagian. Oke, kita bahas ya satu persatu, dimulai dengan ginjal yang merupakan paling banyak dan paling kompleks untuk dibahas. Oke, kita lihat dulu. Pertama adalah ginjal. Ginjal itu adalah suatu sistem yang mengeluarkan sekret urin. Terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal, di sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Nah, ini dibungkus lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum dan karena itu di luar rongga peritoneum. Nah, oke ya, di sini untuk kedudukan ginjal itu dapat diperkirakan dari belakang, mulai dari ketinggian vertebra loracalis sampai vertebra lumbalis ketiga. Nah, ginjal kanan itu lebih rendah dari kiri ya. Lihat pada gambar, karena hati menduduki ruang banyak di bagian kanan. Nah, setiap ginjal panjangnya kurang lebih dari 12 cm. Bentuknya seperti kacang, agak pipih sebesar genggaman tangan atau beratnya kira-kira 300 gram. Nah, ini ginjal ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ke fungsi ginjal. Fungsi ginjal ini pertama regulasi komposisi ion darah, kemudian regulasi pH darah, regulasi volume darah, regulasi tekanan darah, pemeliharaan osmolaritas darah yaitu 300 milios per mililiter, produksi hormon kalsitriol dan eritropoietin, kemudian regulasi tingkat glukosa darah dan ekresi sampah asing ya. Nah, di sini lanjut lagi kita ke anatomi ginjal. Nah, pada gambar ini teman-teman, ini adalah anatomi ginjal, yang mana ginjal itu terbagi ada dua bagian ya. Ada yang bagian dalam dan bagian luar, korteks dan medula. Nah, anatomi ginjal ini korteks renalis, medula renalis, ada piramid ya renalis, papilla renalis, kolumna renalis, ductus papillaris, kalik minor, kemudian kalik mayor. Ada pelvic renalis dan sinus renalis. Yang mana ini adalah anatomi ginjal secara umum ya. Nanti kita bahas yang lebih dalam lagi yang bagian unit fungsional dari ginjal. Nah, ini gambar berikut ini adalah ginjal. Kita melihat secara umum ada renal piramid, kemudian renal korteknya, yang bagian korteknya, kemudian ada renal kapsulnya dan renal medulanya, ini bagian dalamnya. Ada ureter, ini untuk keluarnya urin nanti disalurkan ke dalam kandung kemih. Nah, itu ada renal pelviknya, pelvisnya dari ginjal. Nah, lanjut lagi kita masuk ke lapisan ginjal. Nah, setiap ginjal, ya kan ginjal kita ada dua, terbungkus selaput tipis.
Namanya kapsula renalis, berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Nah, lapisan ginjal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama lapisan luar, yaitu bagian lapisan kortek. Ini adalah substansia corticalis. Sementara lapisan dalam yaitu medula, substansia medularis. Jadi ada dua ya, kortek dan medula. Ini adalah dua lapisan dari ginjal. Oke, kita pindah ke selanjutnya, bagian fungsional dari ginjal yaitu nefron. Nah, satu ginjal itu mengandung 1-4 juta nefron. Fungsinya untuk pembentukan urin, memiliki satu komponen vaskular dan satu komponen tubular. Nefron itu terdiri dari renal corpuscle, ini glomerulus dan Bowman kapsul, kemudian renal tubul atau tubulus, ada yang proximal convolutus subulus, ada lobe of Hendel, ada distal convolutus subulus, ada collecting duct dan papillary duct. Nah, seperti itu ya kira-kira mengenai nefron secara umum. Masing-masing jadi ada seperti itu. Nah, kita pindah lanjut selanjutnya ke gambar ginjal. Yang mana di situ ada gambar nefron ya. Nah, di sini kita biasanya ada gambarnya ya, ada kapsula Bowman, ada glomerulus, ada arteriole from renal artery, ya kan, ada proximal tubule, ada lobe of Hendel, ya kan, ada yang distalnya, ada yang collecting duct-nya. Nah, lanjut lagi, ini selanjutnya suplai darah dari ginjal itu menyuplainya yaitu arteri renalis, arteri arcuata, arteri aferen, arteri kortek dan vena kortek, vena arcuata. Jadi ada dua arteri, satu arteriol, dua vena yang menyuplai darah pada ginjal. Jadi penting di sini ya untuk mengetahuinya, dan pastinya di sini untuk melihat vaskularisasi ginjal kita bisa melihat di sini. Pertama, renal arteri atau renal, ya kan, di situ. Kemudian ada segmen arteris, ya kan. Kemudian interlobar arteris, lalu arcuata arteris, interlobar vena arteris, kemudian afferent arteriole. Ya kan? Lalu di situ ada glomerular capillary. Nah, dari glomerular capillary ini ada nanti afferent arteriole, lalu vertebral capillary, vertebral venula, ya kan, interlobar vein, ada arcuate vein, interlobar vein dan renal vein. Jadi pada prinsipnya arteri, ya kan, yang memberi suplai darah nanti dilanjutkan dengan ke vena sebagai pembuluh baliknya. Nah, ini adalah proses vaskularisasi dari ginjal. Nah, kita tahu di sini ginjal ini kurang lebih 0,5% total body mass-nya. 20-25% itu adalah cardiac output-nya saat istirahat melalui arteri renalis. Nah, renal blood flow-nya adalah 1.200 ml per menit. Nah, lanjut kita masuk ke pembentukan urin. Pembentukan urin ada tiga kejadian yang bersamaan, yaitu filtrasi glomerulus, yang kedua reabsorpsi tubulus, yang ketiga sekresi tubulus. Jadi ada tiga. Nah, untuk itu kita bahas yaitu ketiga-tiganya di prinsip reabsorpsi dan sekresi tubulus. Nah, reabsorpsi itu 99% air dikembalikan ke darah. Nah, tubulus proximalis berperan besar dalam reabsorpsi. Nah, reabsorpsi itu yang diabsorpsi adalah natrium dalam bentuk ion, kalium, kalsium, klorida, bikarbonat, dan fosfat. Nah, protein dan peptida juga dilakukan proses reabsorpsi pinositosis. Sementara tubulus distal itu melakukan fine tuning, jadi melakukan mencari ya yang pentingnya untuk proses reabsorpsi. Sementara sekresi H+, K+, dan NH4+, kreatinin dan obat-obatan itu bisa terjadi
bila sekresi H+ ini dikontrol oleh pH darah. Sementara sekresi substansi sampah itu dilakukan untuk membuang sampah tadi masuk melalui urin untuk diproduksi, dibuang melalui tubuh agar limbah tadi keluar dari tubuh. Nah, prinsip-prinsip reabsorpsi dan sekresi tubulus ini adalah 90% air direabsorpsi bersama NaCl dan glukosa. Nah, reabsorpsinya air wajib. Di sini adalah obligatory water reabsorpsi. Jadi reabsorpsinya adalah sebuah wajib. Yang kedua, 10% air 10-20 liter per hari direabsorpsi oleh tubulus colectivus oleh ADH, antidiuretik hormon. Reabsorpsi air secara fakultatif ini namanya, atau fakultatif water reabsorption. Sementara reabsorpsi tubulus adalah reabsorpsi berupa natrium, ion fluor, glukosa, fruktosa, asam amino, dan air. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Di sini masuk ke sini. Di sini kita ada melihat gambar ginjal ya, ada flow blood, ada flow of filtrat. Jadi di sini ada proses masuknya dipompakannya darah ke ginjal ke dalam glomerulus, maka akan terjadi proses filtrasi yang mana protein dan sel darah tidak ikut terfiltrasi, hanya bagian cair yang lain yang terfiltrasi masuk ke dalam itu kan kapsula Bowman, menembus merembes masuk nanti ke tubulus proksimal sehingga terjadi proses filtrasi yang efektif. Dari antara aferen dan eferen ini adalah memiliki tekanan yang berbeda. Nah, kita pindah masuk lagi ke reabsorpsi ya teman-teman. Di sini reabsorpsi dan sekresi di tubulus proksimal. Nah, reabsorpsi ion itu ya kan yang terutama yang diambil adalah natrium dan air terbesar 65%. Sementara reabsorpsi dengan sistem natrium ya kan Simford ini adalah glukosa dan asam amino 100%, asam laktat, ion-ion fosfat ya kan dan sulfat. Sementara untuk sistem natrium H+ anti-Ford ini adalah natrium dan bikarbonat 80-90%. Nah, ada lagi yaitu osmosis air. Ini adalah di tubulus proksimal dan descending dari lobe of handle-nya. Ini adalah sifatnya permeable. Sementara difusi pasif itu terjadi pada ion Cl- 50%. K+ 65%, Ca, Mg, dan fosfat. Nah, ada juga hal lain yaitu hepatosit. Ini adalah berupa melepaskan amoniak NH3 ya, kemudian nanti dikonjugasi menjadi urea. Lalu urea tadi dilepaskan, difiltrasi, dan disekresi. Terjadi ini karena deaminasi asam amino, yaitu nanti akan terbentuk amoniak. Amoniak ini nanti ya kan urea, dan amoniak ini bisa digunakan kembali untuk membentuk protein atau memang dibuang secara utuh. Nah, kita masuk ke regulasi reabsorpsi dan sekresi oleh hormon. Pertama oleh sistem renin angiotensin aldosteron. Jadi volume darah menurun, maka oleh sel juxtaglomerulus itu akan mensekresikan renin. Ya kan, dan renin ini akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dibantu oleh angiotensin converting enzyme. Yang mana fungsi dari angiotensin 2 yaitu untuk pertama vasokonstriksi arteriol aferen. Dengan vasokonstriksi menciut sehingga GFR akan menurun. Maka terjadi yang kedua yaitu reabsorpsi natrium dan klorida dan air di tubulus proksimal. Jadi disedot ya, diambil. Yang ketiga stimulasi korteks adrenal yaitu si aldosteron. Nah, dengan bekerjanya aldosteron maka terjadi proses namanya reabsorpsi Na dan Cl ya kan, dan sekresi K+ di ductus collectivus. Jadi bertukar ion.
3 natrium ditukar dengan 1 kalium atau 1 kalium ditukar dengan 3 natrium. Nah, disinilah terjadi proses yang namanya reabsorpsi air. Jadi natrium ditarik, maka bersama air tadi, bersama natrium tadi, air juga ditarik sehingga volume darah akan naik. Ini mekanisme dari reabsorpsi dan sekresi oleh hormon. Nah, kita bisa melihat ya di sini teman-teman mengenai gambar mekanisme di mana saja yang terjadi proses yang namanya reabsorpsi, absorpsi, dan sekresi. Itu ada kapsula Bowman ya kan, ada glomerulus. Nanti di sana ada natrium ya H+ ini ya kan, glukosa ditarik dengan asam amino, dilepaskan natrium dan air. Nah, nanti di proksimal kan, setelah proksimal nanti air disedot, diambil. Di love handle juga, tapi ini sifatnya nanti tergantung keperluan. Natrium dan air juga di distal. Nah, ada di sini mekanisme aldosteron dan ADH untuk menyerap air. Nah, sisanya nanti dimasukkan dalam collecting tubule untuk disalurkan ke ureter menuju kandung kemih. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, sini kita masuk ke regulasi dan sekresi oleh hormon. Yang kedua, hormon antidiuretik ya kan, ADH, yaitu disebut dengan vasopresin. Nah, reabsorpsi air di bagian akhir tubulus distal dan ductus collectivus. Nah, sini urin diperkirakan yaitu 400 sampai 500 ml. Nah, osmolaritas plasma itu akan meningkat karena adanya osmoreseptor di hipotalamus yang terangsang ke hipofisis, lalu dilanjutkan memproduksi atau melepaskan ADH. Akibat ADH tadi, tubulus distalis dan ductus collectivus itu bereaksi. Kemudian lagi yang mekanisme yang ketiga adalah atrial natriuretic peptide atau ANP. Nah, ini volume darah meningkat, maka ANP dari jantung akan dilakukan proses pelepasan. Nah, mekanisme ini yaitu pertama inhibisi reabsorpsi natrium dan air di tubulus proksimal dan ductus collectivus. Nah, inhibisi ini yaitu menyebabkan sekresi aldosteron dan ADH. Jadi ini 3 mekanisme hormon tadi ya, sebanyak 3. Lalu kita lanjut masuk ke substansi terfiltrasi, reabsorpsi, dan dieskresikan ke dalam urin. Nah, pada tabel ini ya teman-teman ada substansi yang terfiltrasi, reabsorpsi, dan urin. Nah, yang berwarna merah inilah yang paling highlightnya ya, untuk air 180 liter, reabsorpsinya 178 sampai 179 liter. Maka yang diproduksi adalah 1 sampai 2 liter urin. Sementara protein ini yang di dalam urin itu sangat kecil ya ditemukan. Sementara di proses reabsorpsi dapat terjadi dan ada juga yang terfiltrasi. Jadi terfiltrasi tadi diambil segera sampai hampir habis. Sisanya ya yang lain seperti natrium klorida, bikarbonat ini ada kecenderungan untuk diproses untuk dibuang. Nah, di sini ada glukosa. Glukosa akan disedot sampai habis sehingga tidak ditemukan dalam urin, yaitu 0 gram. Kreatinin ini malah terjadi berbeda ya, terfiltrasi 1,6 gram. Ya kan? Reabsorpsinya 0 gram sehingga di dalam urin itu diekskresi penuh. Hampir ya 100% ya, mendekati 100%. Nah, kira-kira seperti itu ya kalau kita menyimpulkan di sini. Air dilepaskan sebanyak 1 sampai 2 liter untuk membentuk urin. Protein itu diambil semuanya, mungkin ada sebagian kecil yang lolos. Kemudian glukosa itu diambil semuanya hingga tidak ada yang lolos. Kemudian kreatinin dilepas semuanya, ya kan, mungkin juga di situ hampir sama dengan urea. Urea walaupun di urin itu tidak total, tapi ada sekitar separohnya dilepaskan. Oke, lanjut ya, kita masuk ke sekresi tubular. Nah, di sini ada proses aktif yang memindahkan zat keluar dari darah, ya kan, dalam kafila tubular melewati sel-sel tubular menuju cairan tubular untuk dikeluarkan ke dalam urin.
Nah, berdasarkan gambar situ nanti kita bisa melihat di situ ada proses-prosesnya untuk hal ini. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman, karakteristik urin normal yang diproduksi oleh tubuh. Nah, secara fisiologis dari anatomi tadi yang membahas mengenai ginjal, maka tubuh akan memproduksi urin volumenya kurang lebih 1 sampai 2 liter per hari. Nah, untuk warnanya normalnya adalah kuning atau kuning sawo atau kuning gading, amber ya. Tergantung nanti warnanya yang kurang lebih mirip-mirip seperti warna kuning dari minyak goreng mungkin ya. Karena di sini warna itu disebabkan oleh urokrom ya kan. Hasil pemecahan pigmen empedu dan juga urobilin atau urobilinogen. Ini hasil pemecahan hemoglobin. Nah, urin pekat itu berwarna agak gelap sedikit ketimbang urin yang encer. Misal juga di sini pada kondisi diet, misalnya adanya beet itu akan berwarna merah karena memakan buah beet. Ada juga karena metabolit obat, ada karena penyakit dan berpengaruh juga pada warna urin. Jadi warna urin ini dipengaruhi juga apa yang kita makan dan minum. Sementara turbiditas ini kekeruhannya, dia tidak keruh, sifatnya transparan, urin yang baru. Tapi nanti kalau urin yang sudah dibiarkan itu akan berkabut ya. Jadi di sini untuk baunya ya teman-teman, bau khasnya urin tajam karena ada senyawa aromatik ringan, adanya urea ya, urea nanti akan dibentuk amoniak bila dibiarkan, dan adanya kreatinin dan yang lain-lainnya sehingga memberikan warna yang bau yang khas sekali. Nah, pada kondisi lain metil merkaptan itu pada orang tertentu yang makan asparagus. Mungkin saja ada bau buah ini bisa karena benda keton dari diabetes mellitus. Nah, sementara pH ya, pH yang ideal di urin itu antara 4,6 sampai dengan 8, walaupun tidak jauh berbeda tapi rata-rata sekitar 6,0. Bahkan ada yang tertentu pH-nya 5,0, ada yang 6,0, bahkan ada yang pH-nya mendekati 7. Nah, dia tinggi protein itu akan menyebabkan asam urin. Sementara dia tinggi sayur itu menyebabkan basa pada urin. Nah, sementara berat jenis atau BJ itu antara 1001 sampai 1035. Walaupun rata-ratanya kurang lebih berada di 1015 sampai 1020. Ya, konsentrasi zat yang terlarut itu meningkat, maka BJ urin akan meningkat. Yang mana BJ urin ini akan pekat itu bila menggunakan urin pagi ketimbang urin sewaktu. Nah, berdasarkan volume urin, maka dikenal beberapa variasi. Yang pertama anuria. Inilah absence of urin, jadi tidak ditemukan urin. Jadi tidak dihasilkan urin atau volume urin yang didapatkan sangat sedikit, hampir tidak ada anuria. Sementara oliguria ini scanty amount of urin. Jadi scanty ini sedikit. Jadi volume urin yang dikeluarkan itu kurang dari normal atau sedikit. Sementara untuk foliuria, foli itu banyak. Jadi unusually rare amount of urin. Jadi di sini volume urinnya sangat tinggi, tidak seperti volume urin normal pada umumnya. Sementara nocturia, frequent urinary at night. Jadi di sini berkemih yang sering ya, yang banyak pada malam hari, sehingga banyak dikeluarkan urin pada malam hari. Jadi seperti itu ya mengenai variasi dari volume urin. Nah, sekarang kita pindah ke diuresis. Nah, ada mekanisme dengan memperlambat proses reabsorpsi air. Jadi dapat terjadi pada kondisi terapi hipertensi. Nah, diuretik alami misalnya menggunakan kopi, teh, soda. Di ini mekanisme inhibisi reabsorpsi natrium. Alkohol misalnya inhibisi untuk ADH. Nah, mekanisme kerja kebanyakan diuretik itu adalah sifatnya inhibisi reabsorpsi natrium. Nah, furosemid atau lasik itu inhibisi natrium kalium dengan kemudian 2Cl, Symporter ya di Think Ascendant Limb of Lobe of Handle. Jadi di sana dia bekerjanya. Sementara yang satunya
Klortiazid atau diuril ini tubulus distal. Ini inhibisi natrium klorida symporter. Nah, seperti itu ya kira-kira untuk diuresis. Kemudian lanjut lagi kita pindah ke yang kedua dari sistem urinari, yaitu ureter. Nah, ureter ini terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Nah, lapisan dinding ureter terdiri dari pertama lapisan luar, itu jaringan ikat. Yang kedua lapisan tengah, otot polos, dan lapisan dinding ureter terjadi gerak peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Nah, seperti itu ya kira-kira mengenai ureter yang ada pada bagian dari sistem kemih yang kedua ya setelah ginjal. Nah, pada berikut gambar ini adalah seperti ini mengenai lapisannya ya. Ureter ada mucus muscularis, ada adventitia. Nah, lamina propria transitional ya kan, epithelium yang ada di sana. Seperti ini ya mengenai lapisannya. Kita pindah lanjut lagi ke vesika urinaria atau kandung kemih. Kandung kemih itu adalah sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung urinnya yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Jadi ada proses miksi yaitu distensi kandung kemih. Kurang lebih 250 cc terjadi refleks kontraksi dinding kandung kemih. Lalu relaksasi sphincter internus dilanjutkan relaksasi sphincter externus, maka terjadi yang akhir adalah pengosongan kandung kemih. Nah, kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter ini dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. Oke, nah persarapan vesika urinaria diatur oleh torokolo lumbal dan kranial dari sistem saraf otonom. Jadi seperti itu ya mengenai vesika urinari. Nah, kita pindah lagi lanjut selanjutnya ke gambarnya. Gambar dari kandung kemih. Kandung kemih ini kita melihat dari sini dia mendapat dua suplai masukan dari kanan kiri dari ureter ya, karena berasal dari ginjal kanan dan ginjal kiri. Selanjutnya ya kita pindah ke persarapannya. Nah, persarapannya itu terdiri inervasi, yaitu saraf pertama saraf parasimpatis, ini S2 hingga S3, nervus pelvicus, ini lanjutkan dengan plexus sacralis. Nah, ada sensoris dan motoris di sini untuknya. Yang kedua simpatis, ini L2 sehingga ke nervus hypogastricus. Ini untuk pembuluh darah. Sementara somatis, ini nervus pudendus, ini adalah untuk sphincter externus. Oke, lanjut ya teman-teman, di sini persarapan sudah. Sekarang kita pindah ke pengisian vesika urinari. Vesika urinari itu kosong, maka tekanannya 0 cm air. Apabila urinnya ada 30-50 ml, maka tekanan tonik naik menjadi 5-10 cm air. Nah, urin 200-300 ml, tekanannya naik lagi sedikit, yaitu micturition reflex. Dan yang keempat adalah urin 300-400 ml, ini tekanannya naik cepat. Kita pindah lanjut ke selanjutnya yang nomor 4, yaitu uretra. Nah, ini bagian dari sistem perkemihan yang terakhir. Jadi tempat pelepasan dari urin ya menuju kelamin dilepaskan keluar tubuh. Jadi uretra ini merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Jadi untuk membantu kita mengeluarkan air kemih tadi dalam bentuk berkemih. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang ya, baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani.
Nah, kita lihat di sini ya untuk uretra. Uretra ini kita lihat uretra pada pria lebih dahulu, lalu uretra pada wanita. Nah, pada pria panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, maksudnya dinamakan sesuai dengan letaknya. Pertama, pars parastatitika, ini letak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars parastatitika, ini terletak di prostat. Terdapat pembukaan kecil di mana letak muara pars deferen. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di letak lateral terdapat kelenjar bulbo-uretralis. Pars spongiosum cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis. Nah, seperti itu ya mengenai uretra. Lanjut lagi ya teman-teman, di sini gambarnya sebagai berikut. Ini adalah male sexual and reproductive organ. Nah, di situ kita bisa melihat uretranya yang berjalan sepanjangan pada mulai kandung kemih hingga kelamin ya. Nah, sekarang kita pindah ke uretra wanita. Pada wanita, panjangnya uretranya sekitar 2,5 sampai dengan 4 cm terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Makanya dibandingkan pria, uretra wanita ini lebih pendek. Gara-gara lebih pendek ini, maka wanita itu lebih berisiko terkena infeksi ya pada kandung kemih atau sistitis, atau terjadi infeksi saluran kemih. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke penyakit-penyakit sistem urinari. Penyakit-penyakitnya yang pertama yaitu sindrom nefritis akut. Nah, terlihat pada beberapa penyakit glomerulus tertentu, misalnya pada kondisi glomerulonefritis pasca infeksi Streptococcus. Jadi Streptococcus yang di sini menginfeksinya biasanya Streptococcus beta hemolyticus. Nah, sindrom ini ya ditandai dengan onset kuat hematuria. Banyak ditemukan eritrosit atau darah di dalam urin yang terlihat secara makroskopis, proteinuria yang ringan hingga sedang, dan adanya hipertensi. Yang kedua, sindrom nefrotik. Nah, sindrom nefrotik ini ditandai dengan proteinuria berat ya. Lebih dari 3,5 gram ya per hari protein yang dibuang melalui urin. Terjadi hipoalbuminemia karena proteinnya albumin tadi terbuang melalui urin. Ada edema berat, kemudian terjadi hiperlipidemia dan lipiduria. Jadi di dalam darah kolesterol trigliserida tinggi, sementara di dalam urin juga akan ditemukan nanti banyak lipid ya. Dan mungkin ini nanti akan ditemukan pada silinder lilin atau silinder lemak. Lanjut lagi ya teman-teman, kita masuk yang kelainan yang ketiga ya dari penyakit-penyakitnya, yaitu hematuria atau proteinuria. Nah, ini adalah sebuah asimptomatik, biasanya merupakan manifestasi kelainan glomerulus yang ringan. Nah, lanjut lagi yang keempat, gagal ginjal akut. Nah, ini penyakit yang didominasi oleh onset akut alzotemia dengan oliguria ya, atau anuria. Jadi sedikit atau hampir tidak ada urin. Yang terjadi karena cedera berat pada salah satu komponen, misalnya yang terjadi pada glomerulus, tubulus, atau interstisium atau pembuluh darahnya. Nah, yang kelima, infeksi saluran kemih, ISK. Nah, ini mengenai ginjal, maka dikatakan pyelonefritis, radang pada ginjal. Sementara apabila mengenai kandung kemih disebut sistitis dengan adanya bakteriuria, bakteri dalam urin, dan viuria. Ini ditemukan banyak leukosit di dalam urin atau keduanya secara bersamaan. Nah, masuk kita ke penyakit-penyakit sistem urinari yang selanjutnya, itu nomor 6, defek tubulus ginjal. Ini kecacatan atau gangguan didominasi oleh poliuria, nokturia, dan gangguan elektrolit, misalnya asidosis metabolik. Nah, defek ini, cacat ini terlihat pada penyakit didapat atau genetik yang mengenai tubulus dan atau interstisium. Jadi ini penting ya di sini mengenai gangguan ini. Kemudian yang 7, nefrolitiasis. Apa sih nefrolitiasis? Ini adalah memiliki manifestasi klinis berupa kolik ginjal, hematuria, dan pembentukan batu yang rekuren. Nah, sini penting ini mengenai nefrolitiasis.
Oke, kita pindah ya teman-teman masuk ke ciri-ciri penyakit ginjal. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, sering mengalami masalah anemia. Kemudian saat dicek ternyata kadar hemoglobin rendah karena eritropoietin yang merangsang pembentukan hemoglobin itu diproduksi oleh ginjal. Tubuh terasa mudah lelah, sering merasa sakit dan kram. Kemudian yang kelima, penurunan nafsu makan. Yang keenam, susah tidur atau insomnia. Ketujuh, wajah dan kaki terlihat bengkak. Yang delapan, mata terlihat cekung. Mulai terasa kering seperti kekurangan lendir atau cairan dalam mulut. Nah, ini adalah ciri-ciri penyakit atau orang yang mengalami gangguan pada ginjal atau sakit pada ginjal. Oke ya, kira-kira itu saja ya teman-teman mengenai materi kita tentang anatomi fisiologi sistem urinari. Semoga bermanfaat dan selamat belajar, dan pastinya ya belajarlah terus dan belajar agar mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Oke, itu saja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.